Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya Hasnul Insani Johar. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari episode buku. Kita membahas buku Culture, Diaspora, and Modernity in Muslim Writing by Rahana Ahmad. Nah, ini episode yang kedua, part 2, yaitu discussion yang pertama yang kita bahas mengenai apa aja sih chapter-chapter atau penulis-penulis siapa aja yang ada dalam buku Rehana Ahmad itu. Sebenarnya dalam buku itu ada beberapa scholar, sekitar 10-an scholar yang submit esainya, jadi kumpulan esai-esai dari para scholar yang in the field ya, Muslim English Literature, Muslim Writing ini. Nah, itu akan kita bahas kali ini siapa aja sih yang menulis dalam buku Rehana Ahmad itu. Nah, misalnya nih kita bahas dulu ya tentang kenapa sih tema culture, diaspora, and modernity ini penting diangkat oleh Rehana Ahmad, yaitu seperti saya bilang di introduction yang kemarin, yaitu untuk question atau to undermine discussion anthropologists around the notion that um, there must be such a thing as a singular Muslim culture, something which is often seen as in aggressive competition with other cultures. Jadi untuk men-challenge the idea bahwa Muslim culture itu kompetitif ya, agresif, atau Muslim culture itu agresif, violence, singular, monolithic view terhadap Muslim culture itu yang terjadi di orientalis perspektif, misalnya orientalis debate. Nah, makanya untuk men-challenge ini, monolithic view terhadap Muslim culture ini perlu variasi. Kita membahas para scholar yang juga investigate literary text, literary writing tentang Muslim culture. Nah, siapa aja itu mereka? Nah, masih ya untuk men-challenge yang tadi orientalis perspektif, dan juga untuk men-challenge the idea of pristine culture. Pristine culture itu apa sih ya? Pristine culture itu in the sense of shared values as embodied in language, religion, custom, and ethnicity have been challenged by post-colonial population movements around the world more than that longer history of global interconnectedness has resurfaced again in the modern age. So the writers consider in our follow maps the result of such connection while also exploring the tensions, compromises, acceptance, and rejection that color experience from a Muslim perspective. Jadi pristine culture itu kayak pure culture ya, pure culture, pristine culture itu yang selama ini didominan oleh white culture misalnya, yang ya share semua dalam embodied dalam language, religion, custom, ethnicity, dalam segala aspek hidup kita itu hanya berdasarkan satu pure culture yang selama ini dominan oleh white culture. Nah, itu juga untuk men-challenge dominansi dari white culture ini, kita perlu untuk ngasih dari the color of people, gimana sih culture-nya dalam hal ini Muslim perspective and Muslim culture. Nah, makanya Muslim writing itu penting. Nah, sekarang kita bahas apa sih Muslim writing itu, kata Rehana dalam bukunya. Muslim writing itu apakah is Muslim writing to be understood as the preserve of those authors self-identifying as Muslim, or those for whom the rituals and inner promptings of faith are the heart of their sense of identity. Nah, menurut teman-teman apa sih Muslim writing itu? Kata Rehana, dia mempertanyakan apakah Muslim writing itu kita pahami sebagai hal untuk mempreserve ya, untuk melestarikan identity dari si author itu yang sebagai Muslim, atau those for whom to rituals faith are the heart of their sense of identity, atau hanya sekedar ritual yang dekat ke hati dari si penulis itu, walaupun dia nggak Muslim misalnya. Nah, gimana sih Muslim writing menurut teman-teman? Itu yang dipertanyakan oleh sama Rehana Ahmad ini. Nah, sebenarnya Muslim writing itu apa? Muslim writing itu presents examples of novelistic characters for whom religion or its rediscovery is at the core of their being. One thinks of the female protagonist in Laila Abu Lala's fiction, or Alice Brick Lane 2003, where Islam is
for the protagonist Nazim a quiet source of guidance and sustenance. So Muslim writing itu dia memberikan contoh-contoh karakter-karakter yang baru ya, for whom bagi mereka, bagi karakter itu religion itu di explore ya, discovery gitu at the core of their being, untuk ya dalam sehari-harinya atau untuk kehidupannya sehari-harinya, misalnya dalam Abu Layla fiction kayak Minaret itu, atau Ali Monica Ali Brigland, karakternya Islam bagi mereka itu Nasruddin juga ya, bagi mereka religion itu sebagai sumber dari petunjuk ya, untuk petunjuk mereka dalam sehari-hari dalam kehidupannya. Nah, itu tentang Muslim writing. Ada juga essay yang ditulis oleh Lindsay Moore, chapter berapa itu nanti silakan dilihat kontennya dalam buku Rehana Ahmad ini. Lindsay Moore itu dalam essay-nya dia menginvestigate, dia fokus kepada evaluasi literary text yang novel yang ditulis oleh Ahda Su'aif in 1992, judulnya In the Eye of the Sun, dan Laila Abu Layla's Minaret published in 2005. Nah, Lindsay Moore ini dia investigate two literary text by kalau Afdan Su'aif itu latarnya Egyptian ya, British Egyptian. Kalau Laila Abu Layla Minaret itu latarnya karena Abu Layla ini adalah Sudan ya, Sudan British, Sudanis. Nah, dia fokus, Lindsay Moore fokus ke Bidung Soloman Coming of Age dari dua novel ini. So, Lindsay Moore elucidates the various ways that Islam signifies for Arab women both in their countries of origin and as migrant in Britain, and how religion interacts with gender, as well as national and transnational identification in construction of the self. Crucially, it explores the extent to which these Arab Muslim coming of age narratives articulate feminist perspective and highlight the complexity of divining feminism in the post-colonial space that they bring into focus. Jadi Lindsay Moore fokus kepada gimana sih si karakter ini, Bidung Soloman yang pernah kita bahas. Bidung Soloman itu adalah tentang novel pendidikan atau novel development ya, tentang development dari si karakter, biasanya dari misalnya dari lahir atau sampai dia establish their self actualization atau identity-nya sampai dia dewasa. Nah, ini juga fokus ke The Ideal Bidung Soloman dari Lindsay Moore, seperti udah kita bahas sebelumnya. Itu Lindsay Moore. Nah, sekarang kita pindah ke essay. Ada chapter berapa itu? Nanti teman-teman lihat. The essay yang ditulis oleh Ruvani Rana Sinha. Rana Sinha ini dia fokus atau evaluate literary text yang ditulis oleh Kamila Shamsi. Tentu teman-teman udah tahu ya, familiar ya, Kamila Shamsi ini Pakistani, British Pakistani, yang fokus kepada the idea of gender. Jadi Rana Sihan ini fokus on argue that gender has historically been at the forefront of Muslim identification in the West, and Muslim women writers often articulate both anthropology of gender position in the societies they have grown up and individual politics of representation, yang masih ya engage antara the idea of gender, kemudian antropologi juga, dan the idea the politik, individual politics dari novel itu. Misalnya Kamila Shamsi yang udah pernah kita bahas, Kamila Shamsi Home Fire itu juga politics ya, individual politics dan juga gender di sana. Jadi banyak karya-karya Kamila Shamsi ini yang bisa teman-teman fokus kepada, seperti Rana Sinha ini fokus kepada the idea of gender, connected ya between gender sama politik. Nah, ini yang terakhir, bukan terakhir ya, dalam pembahasan kita episode yang kedua ini, kita membahas ada essay yang terakhir itu Clay Chambers. Kalau Clay Chambers, kita udah sering membahas buku Clay Chambers kan teman-teman, misalnya seperti kayak British Muslim Writers, dan ada juga beberapa buku Chambers sudah kita bahas. Nah, Claire Chambers juga submit her essay kepada dalam buku Rehana Ahmad ini. Claire Chambers fokus kepada investigate Laila Abu Layla atau Minaret itu, yang fokus kepada the idea of faith, the importance of faith in this novel.
So Chambers argue that Abu Layla lies a range of positions combining faith and doubt, materialism and spirituality, individualism and community, in ways that undermine the distinct binaries into which those terms usually resolve themselves. Nah, ini Chambers meng-question antara binaries, fixed binaries between materialism, spirituality, individuality, sama community. Nah, banyak lagi binary tentang faith atau unfaith. Nah, hal seperti itu yang dipertanyakan Chambers dalam esainya. Jadi pembahasan sekarang ini teman-teman, kita membahas beberapa scholars yang fokus kepada dia menginvestigate literary text Muslim writing. Misalnya Lindsay Murray fokus on Bildungsroman in two novel. Kemudian Rana Sinha fokus kepada gender in politics in novel Kamila Shamsi, dan Claire Chambers fokus kepada the idea of faith ya, atau the binaries between material and spiritual, individual and community di novel Layla Abu Layla. Nah, teman-teman, nanti yang terakhir, video saya yang terakhir tentang membahas buku Culture Diaspora and Modernity in Muslim Writing ini, kita nanti yang part ketiga atau part terakhir, kita akan lanjut ya teman-teman, siapa aja sih scholar yang menulis di buku Rehana Ahmad ini. Oke, stay tune ya teman-teman, please like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.